ibu-ibu terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama ibu-ibu PW Esther di rumah saja. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Gutom yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Esther walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyi kembali, diambil dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Engkau Gembala Kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus,
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sylvia Gutong. Selamat sore ibu-ibu terkasih, apa kabar? Dan saat ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah kesehatan yang telah diberikan kepada kita dan juga keluarga kita. Dan biarlah kita tetap terus menjaga tangki sukacita kita dan juga menjaga hati kita untuk tetap bersyukur, dan terlebih pada saat ini di tengah-tengah kondisi yang ketidakpastian ini. Dan kita juga bersyukur pada sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah PW Esther walau hanya di rumah saja. Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu terkasih untuk kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus, Sang Halik pemilik hidup kami, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kesehatan dan juga sukacita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami merindukan untuk firman yang hidup, firman yang boleh memberikan kepada kami ketenangan, firman ya dan amin yang boleh memberikan suatu kami kepastian dan juga pengharapan bagi kami. Saat ini kami mohon Tuhan boleh memberkati ibadah kami ini dan terkhususnya di dalam perenungan firman Tuhan. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya ibu-ibu terkasih, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 dengan perikopnya Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Ya, berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, saat ini kita di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kecemasan dan ketakutan pasti kita alami dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang imun terhadap ketakutan, dan juga ketakutan ini dengan kadar yang berbeda-beda dan juga dalam situasi yang berbeda-beda. Saat ini kita juga mungkin mengalami ketakutan ketika kita harus beraktivitas di luar rumah dan juga menggunakan alat-alat transportasi umum. Itu juga boleh memberikan suatu ketakutan dan kecemasan tersendiri, terlebih di dalam masa-masa saat ini, di dalam kasus pandemi COVID-19. Ya, saya juga mengalami suatu ketakutan yang pada beberapa minggu yang lalu, yaitu tepatnya di tanggal 6 sampai 8 Juli yang lalu. Ya, ketika kami dari yayasan memutuskan untuk tetap melakukan pembinaan melalui via online. Ya, jadi kami memutuskan untuk mengadakan suatu camp baca gali Alkitab untuk anak-anak secara nasional. Jadi di dalam camp ini kami akan melayani sebanyak 53 anak dengan jumlah fasilitator sebanyak 10 orang. Dan di situ pihak atasan memutuskan bahwa saya salah seorang yang dipilih untuk ambil bagian di dalam pembinaan ini sebagai fasilitator. Walaupun saya bukan bagian pembinaan, tetap saya bagian accounting, tetapi oleh karena dibutuhkan maka saya dipilih untuk menjadi salah satu fasilitator dari ke-10 orang ini bersama dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi di dalam
persiapan-persiapan yang kami lakukan, pihak koordinator mengadakan simulasi. Jadi di dalam simulasi itu tuh tidak ada, kami hanya mendengarkan gitu ya, kami hanya melihat koordinator acara pelaksana ini untuk mengadakan presentasi. Jadi kami hanya melihat dan memperhatikan apa yang akan disampaikan pada saat baca gali Alkitab camp anak ini. Nah, jadi di situ kami tidak, terkhususnya saya gitu ya, saya tidak mengalami suatu gangguan atau masalah karena sejauh ini ya oke-oke saja gitu. Tetapi pada saat beberapa hari sebelum pelaksanaan itu pada tanggal 6 sampai 8 Juli itu, jadi ada seminggu sebelumnya pihak koordinator memutuskan untuk kami melakukan simulasi secara langsung gitu. Jadi kami diwajibkan untuk mempresentasikan secara berpasang-pasangan gitu ya. Jadi ketika itu pada saat kami berlatih gitu berpasang-pasangan, di situ muncul kecemasan dan juga kekhawatiran saya oleh karena pada saat mau mempresentasikan PowerPoint yang akan kami sharekan kepada anak-anak nanti. Jadi dokumen itu tuh tidak muncul. Jadi PowerPoint itu tuh materinya itu tuh tidak muncul pada saat saya share dokumen di Zoom meeting ini. Nah, jadi di situ langsung wah, gimana ini? Padahal ini kan suatu pelayanan besar gitu. Jadi kami pelayanan nasional kan, kami melayani untuk anak-anak di daerah-daerah gitu ya. Jadi bagi saya, aduh, gimana ini ya? Ini suatu pelayanan yang besar dan saya khawatir kalau saya tidak maksimal di dalamnya oleh karena pada saat latihan ini saja sudah menemukan suatu kendala gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan dengan beranikan diri saya menghadap kepada atasan, berkata bahwa saya meminta waktu untuk saya belajar dulu, saya melihat situasi dulu. Jadi saya dengan kata lain saya mengundurkan diri. Tetapi pada saat itu pihak atasan tidak mengizinkan untuk saya mengundurkan diri. Jadi dia memang atasan ini sangat baik sekali dan dia sangat memotivasi. Dan dia katakan, tidak Silvi, kamu tidak boleh mundur karena masih ada beberapa hari untuk kita berlatih kembali. Dan dalam hal ini adalah suatu teknologi baru, kita pelayanan baru dengan metode baru, dan tidak ada yang jago dalam hal ini, tidak ada yang langsung sempurna, tetapi ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempersiapkan diri. Itu pada saat itu saya iya ya, benar juga sih memang. Saya juga pada saat mau mengundurkan diri juga saya juga takut juga, aduh Tuhan, saya menolak pelayanan gitu. Tapi dengan lihat khawatir pada saat event itu berlangsung, kalau ada masalah bagaimana gitu loh, itu yang menjadi kecemasan saya sendiri karena saya khawatir tidak maksimal di dalam pelayanan ini. Jadi di situ, di dalam kecemasan dan juga kekhawatiran ini, akhirnya itu yang memberikan suatu dampak juga ya, saya menjadi khawatir sehingga pada saat itu juga mengalami agak susah tidur gitu ya. Jadi memikirkan, aduh, gimana ini, saya khawatir pelayanan saya tidak maksimal nantinya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencoba belajar dan juga mencari tahu apa masalah dari kenapa itu saya tidak bisa mempresentasikan gitu ya. Nah, jadi di situ akhirnya saya mencoba cari cara, yaitu minta pertolongan dari Mbah Google gitu ya. Jadi saya cari dan juga saya lihat bagaimana step-stepnya. Nah, dan juga saya juga melihat YouTube. Nah, di dalam proses mencari cara gitu ya, saya juga datang kepada Tuhan. Jadi dikatakan ketika kita cemas, kita takut, itu adalah hal yang baik gitu. Jadi ada satu buku di dalam judulnya, ketika keadaan tidak oke, dikatakan bahwa kalau kita merasa cemas, kita merasa takut, itu adalah suatu keadaan yang baik
karena itu adalah suatu keadaan di mana kita mempersilahkan Tuhan, kita mau memohon pertolongan Tuhan untuk membantu kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dan di situ saya akhirnya memutuskan untuk doa dan puasa gitu ya. Jadi doa dan puasa untuk pelayanan ini ya, supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pada saat saya berdoa dan puasa dan juga saya mencari cara-cara dan memperhatikan step-stepnya dengan baik, dan di situ mulai pada saat itu koordinator acara mulai melakukan pengecekan untuk setiap sarana-sarana yang akan kami gunakan, dan pada saat itu untuk mengecek internetnya, jaringan internet, dan juga perangkat-perangkat yang dibutuhkan, dan tibalah pada saatnya mengecek untuk laptop yang akan saya gunakan. Dan ini benar-benar pertolongan Tuhan ketika salah seorang IT di kantor mengecek gitu ya, dan juga dia katakan bahwa waduh Kak, ini ada masalah dengan Microsoft, mungkin ini penyebabnya, makanya PowerPoint kakak ini tidak bisa sharing dokumen. Jadi PowerPoint-nya tidak bisa di-sharekan di dalam Zoom meeting ini. Akhirnya ya dia melakukan install ulang, dan puji Tuhan akhirnya itu dokumen itu bisa di-sharekan di Zoom meeting gitu ya. Ya saya di sini melihat bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik ketika kita datang kepadanya, ketika kita merasa Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan. Ketika kita mendeskripsikan apa yang masalah, apa kesulitan yang kita alami, tapi bersyukur Tuhan kirim sahabat, Tuhan kirim penolong yang boleh menolong saya di dalam mempersiapkan pelayanan yang besar ini. Bagi saya ini pelayanan yang sangat besar gitu ya. Dan juga saya juga bersyukur ayat ini yang sungguh menyentuh saya ketika dikatakan di ayat yang ke-10-nya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi setelah di dalam pelaksanaan di hari pertama dan hari kedua, hingga pada saatnya koordinator acara menanyakan kepada anak-anak respon mereka gitu ya. Jadi kesaksian mereka bagaimana nih dengan 2 hari yang sudah berjalan. Dan juga puji Tuhan ketika ada satu anak menyatakan, bersyukur Kak, kami mendapat berkat melalui baca gali Alkitab ini, dan rasanya udah tidak sabar pengen BGA lagi besok. Dan juga akhirnya saya bilang, itu dari mana? Jadi disebutkan itu adalah salah satu anak dari Bau-Bau, dan pas saya ngecek, wah itu anak di dalam kelompok saya. Dan akhirnya wah puji Tuhan, jadi saya tuh bersyukur kepada Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan yang saya alami, Tuhan berikan pertolongan, dan juga Tuhan memberikan kemenangan, yaitu ada anak yang mendapatkan berkat melalui pelayanan baca gali Alkitab ini. Ya saya bersyukur boleh menjadi salah satu bagian di dalam pelayanan baca gali Alkitab ini. Kecemasan dan juga ketakutan yang saya alami mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan bangsa Israel yang pada saat itu mereka itu mengalami ketakutan dan kecemasan oleh karena ketika di tanah pembuangan gitu ya, tanah pembuangan mereka mengalami suatu pergumulan yang berat, mempertanyakan kepada Tuhan kapan pembebasan itu tiba, dinyatakan ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Dan juga Nabi Yesaya itu mengatakan bahwa janji penyertaan Tuhan itu tidak akan dibatalkan walaupun bangsa Israel tidak taat. Karena Tuhan telah memilih, dan Tuhan telah memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihan, dan Tuhan akan mengumpulkan umat Israel untuk bersatu kembali yang sudah berserak sampai ke ujung-ujung bumi, dan Tuhan akan mengumpulkan, dan Tuhan juga yang akan memanggil dan menyertai umat pilihannya, dan Tuhan juga yang akan meneguhkan, menolong, dan menuntun kita untuk memperoleh kemenangan. Ya ibu-ibu terkasih, ya pada saat ini mungkin kita mempunyai
sumber ketakutan dan kekhawatiran yang berbeda-beda. Memang sepanjang kehidupan kita mempunyai rasa khawatir dan cemas yang selalu ada gitu. Meskipun ada yang berkata 90% ketakutan itu tuh tidak terbukti. Tetapi 10% itu yang kadang-kadang yang bukan kadang-kadang saja, tetapi 10% itu yang sering kali membuat kita untuk merasa khawatir, merasa cemas. Oleh karena apa? Karena 10% itu dipicu oleh karena kita merasa bahwa ini ada melihat kepada kemampuan diri kita gitu. Karena kita melihat kemampuan kita untuk mengatasi dan juga menghandle masalah ini. Itu yang membuat kekhawatiran yang menjadi berlebihan, dan juga pada akhirnya ya itu yang membuat kita tidak tenang. Nah, pada saat ini kita bersyukur melalui firman dari kitab Yesaya ini dikatakan bahwa Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah melalui perenungan firman pada sore hari ini, ibu-ibu terkasih mendapatkan kekuatan dan juga keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dan juga melalui COVID ini juga memang tidak sepenuhnya suatu kondisi yang membuat kita jadi tidak bisa ngapa-ngapain gitu, jadi tidak bisa berkreasi. Tetapi melalui kondisi ini ya muncul suatu kreativitas ataupun mungkin pengetahuan yang baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya contohnya kayak saya gitu ya sebelum COVID ini ya tidak mengenal apa itu aplikasi Zoom, dan pada akhirnya saya bisa mengenal aplikasi Zoom meeting ini dan membantu banyak kalangan ya, baik di kantor, di sekolah, anak-anak sekolah. Jadi walaupun tidak bertatap muka, tetapi anak-anak tetap dapat bisa belajar walaupun hanya di rumah saja gitu. Itu berkat teknologi. Dan juga mungkin juga melalui kasus ini juga, melalui pandemi ini muncul kreativitas mungkin ya ibu-ibu mulai ngelihat YouTube masak-masak gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita munculkan, kita bisa kreasikan, sehingga kita tidak vakum dengan kondisi oleh karena COVID-19 ini. Jadi kita bisa berkreasi, kita bisa menciptakan, dan juga kita bisa melihat talenta-talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan pada akhirnya kita boleh berkreasi, dan mungkin juga melalui hal itu juga kita bisa mendapatkan penambahan income juga melaluinya. Ini firman yang bisa saya sampaikan. Biar kiranya Tuhan yang terus memberikan pertolongan, dan juga Tuhan yang memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, karena Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan berbagi ya. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan dan juga kami dengarkan, dan juga telah saya sampaikan, hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah Tuhan firman, dan kami mohon ya Tuhan agar firman ini boleh meneguhkan kami, memberikan kepada kami rasa aman, rasa tenang ketika ketidakpastian terjadi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ya Kristus, Sang Sumber kehidupan kami, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita bernyanyi kembali dari lagu SPL 125, Ku Cari Wajah-Mu.
bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati, kini kami membawa doa syafaat ke hadapan-Mu. Ibu-ibu silakan menyampaikan doa syafaat masing-masing dan diakhiri doa Bapa kami. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PWS ini dengan menyanyikan lagu SPL 49, Bimbinglah Aku ya Tuhan. Ibu PWSter yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah usai dan kembalilah dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran, penghiburan, serta kuasa mujizat dari Roh Kudus menyertai kehidupan para ibu-ibu, menyertai kehidupan keluarga dan warga Jemaat GKW Petra Pondok Pucung hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.